selamat datang di Ruang Tamu Nona. Yeay. Kali ini, di podcast hari ini, aku mau ngundang teman aku yang sangat spesial. Anak muda yang datangnya dari Bali, ya. Terus sekarang ada di Jerman karena sedang studi atau mau masuk uni. Buat kalian yang mau denger info tentang uni yang ada di Jerman, jangan lupa nonton ini sampai habis. Oke, langsung aja kita perkenalan. Daniel, halo. Halo. Apa kabarnya? Baik. Oke. Gimana datang dari mana nih kamu? Aku dari Leipzig. Ke Hamburg. Hamburg. Ke Hamburg. Iya. Naik apa? Aku naik RE. Oke. 8 jam lah. 8 jam. RE itu apa sih kalau teman-teman boleh tahu? RE itu biasanya kereta untuk dari antar kota atau antar Bundesland atau provinsi gitu lah gampangnya. Oke, gitu. Nah, terus 8 jam itu Betul. perjalanan. Oke. Terus kira-kira nih kamu udah datang ke Jerman atau ke Hamburg ini udah berapa kali? Aku kalau ke Hamburg, jujur aku suka banget sama Hamburg. Oh, iya. Aku suka banget sama Hamburg, itu aku udah sekitar 4-5 kali ke Hamburg. 4-5 kali ke Hamburg. Bener. Kayaknya ada punya rencana ya di Hamburg ya? Amin. Yang kemarin juga itu, yang episode 1-2, itu adalah Irwan yang dulunya juga nggak tinggal di Hamburg, tapi dia pilih di Hamburg. Jangan-jangan semua yang ikut podcast aku kayaknya kayak pengen ke Hamburg ini. Betul sekali. Oke, di Leipzig berapa lama kamu? Aku di Leipzig udah sekitar 1,5 tahunan, ya atau sekitar 1 tahun lah kurang lebih. Oke, dan sekarang lagi studi. Aku Studkolnya udah beres. Oke. Sekarang itu lagi lihat-lihat beberapa FH atau uni yang nanti buat summer semester itu aku daftar gitu. Asik. Nah, sebelum kita masuk ke bagian uninya, sekarang kita mau tanya Daniel itu dari mana? Kalau di Indonesia, tadi aku udah bilang dari Bali. Betul. Sih. Tapi Balinya di mana? Kan kita tahu kalau Bali itu besar banget ya. Betul. Dari mana kamu ini? Aku mungkin orang banyak nggak tahu Baliku itu aku di daerah Jembrana, nama kotanya Negara. Itu daerah paling ujung barat Bali yang deket banget sama Jawa atau Banyuwangi gitu. Oke. Terus kamu di Bali itu sampai lulus SMA atau udah kuliah di Bali atau gimana? Aku di Bali itu sampai SMA, terus gap year gitu lah. Habis itu baru kemudian nyusun rencana mau kuliah ke luar negeri, akhirnya baru ke Jerman. Kalau boleh tahu kamu usianya berapa sih? kayaknya kalau aku lihat kayaknya ini bukan usia seaku gitu yang 30, ini kayak masih muda banget. Aku tahun ini 21 tahun. Oh. Oke, sekarang aku mau tanya dulu nih. Banyak yang nanya, kenapa sih harus pilih Jerman? Sebenarnya kenapa nggak ke negara lain, Singapura kayak Australia gitu? Ini jujur awalnya itu aku maunya ke Australia, terus aku tertarik sama Jerman itu karena kalau nggak salah ya di Jerman itu menawarkan sekitar untuk bachelornya ada sekitar 12.000 jurusan kalau nggak salah. 12.000 jurusan? Sekitar kalau nggak salah. Wow. Sebelumnya itu aku mau ke Aussie kan, gitu. Terus tapi di tengah jalan aku udah mulai les bahasa Inggris gitu kan, udah persiapan gitu mau kayak IELTS atau TOEFL gitu kan ya. Terus di situ kebetulan ada orang atau kayak bisa dibilang partnernya ayah itu ngenalin, ini kenapa nggak coba ke Jerman? Ya udah coba aja dulu denger orangnya. Waktu itu ada orang dari Spitze datang ke Bali. Ya udah. Spitze ini apa ini? Oke, Spitze itu agen dari Indonesia di Jakarta. Oke. Ada agen namanya Spitze. Oke. Nah, orang dari Spitze waktu itu ke Bali, terus ditawarin kenapa nggak coba ngobrol aja, nambah-nambah referensi gitu. Jodoh sekali itu namanya ya. Iya, betul. Oke, terus papa kamu juga kayak yang gimana kayak tahu kan kadang orang nggak tahu ke Jerman pakai agen, kenapa harus mesti agen. Terus akhirnya papa kamu atau ayah kamu tuh bilang ke kamu mau nggak nih ke Jerman? Kalau orang tua gue sih sebenarnya tipe yang ngebebasin ya. Jadi kayak mereka nganggap aku udah gede, udah bisa ngambil keputusan sendiri. Kayak ya udah silahkan pelajarin mau ke Aussie atau ke Jerman. Terus nanti ya udah tentuin sendiri. Kita sebagai orang tua cuma bisa support kayak dengan dana gitu aja sih.
Keren banget, Iya. keren banget. Oke, nah Spitze itu lokasinya adanya di Bali atau di Jakarta? Oke, Spitze itu lokasinya ada di Jakarta. Hmm? Dia kalau nggak salah ada 2 cabang, satunya di Alam Sutra, satunya di Kebon Jeruk. Oke, dan Hmm. kamu otomatis dari Bali harus pindah dong? Atau kayak Betul. ngekos atau ya pindah ke Iya, pindah Jakarta? ke Jakarta. Untuk belajar atau untuk apa? Untuk Iya, ngurus-ngurus? yang pertama udah pasti untuk belajarnya, karena belajar bahasa Jerman itu perlu waktu yang cukup lama. Karena kan Mhm, itu bukan bahasa yang familiar sama kita dari kecil, betul. gitu. Terus juga buat ngurus-ngurusnya itu lebih gampang di Jakarta, karena kita bisa langsung misalnya kayak ke kedutaan atau kemana itu bisa langsung gitu. Aku tuh juga pernah belajar di Spitze A2 karena waktu itu mengisi waktu. Jadi ketemulah sama Daniel. Cielah. Ini adalah murid yang menurut aku pinter, tapi lucu banget deh, dia sering banget makan bubur ayam kalau pagi-pagi. Terus pernah gue titipin, terus dia kayak, lupa. Yes. Buru-buru guys, karena dia bangunnya juga telat. Cuman waktu itu aku ketemu dia di Spitze juga. Jadi Spitze itu agen yang aku tahu ya. Cuman aku karena ngeles bahasa doang. Jadi memang mungkin dia tidak menjelaskan dia tuh ada apa aja. Betul. Makanya aku kayak bingung. Ada yang mau kuliah, ada yang mau ke mana, ada yang Ausbildung, biayanya ada yang segini. Okay. Ternyata beda. Aku soalnya cuma belajar bahasanya doang. Betul. Ya, level A2 doang. Nah, terus jadi si agen itu juga menyediakan lembaga atau kursus ya, kursus bahasa Jerman untuk kalian-kalian juga. Betul. Nah, kamu otomatis udah bilang nih ke Spitze atau ke agen Spitze, aku mau kuliah. Betul. Terus otomatis mereka menyarankan sampai level berapa? Oke. Kalau biasanya itu untuk kuliah sangat disarankan biasanya B2 sampai C1. Tapi untuk B1 bisa. Tapi kurang recommended aja sih. A2 nggak bisa? A2 nggak bisa. Oh, apalagi A1 ya. Betul. Tapi kalau sekarang setauku, kedutaan itu mintanya minimal B2. B2 untuk kuliah? Betul. Oke. Dan di Spitze itu kamu ujiannya harus ke Gute atau di Spitze? Di Spitze bisa langsung. Mereka ada namanya OSD, tapi itu basically sama aja kayak Gute. Ya, cuma beda nama aja sih sebenarnya. Apa aku salah ya? Kalau salah tolong dibenerin. Okay, ini OSD itu kalau nggak salah yang aku dengar, OSD itu kayak punyanya Österreich atau kerjasamanya sama Österreich. Ya, itu kan dia Austria ya. Ya, dari OSD itu kan banyak Österreich, Switzerland, sama Deutschland. Jadi sertifikat ini diakui 3 negara gitu. Oke. Jadi Spitze juga beberapa mungkin ada yang masuk Österreich. Mungkin. Ada yang Swiss juga ya. Ya, tapi yang aku tahu kebanyakan ada ke sini yang pasti ke Deutschland. Oke. Gitu. Nah, terus aku juga mau tanya, kalau kayak gitu, si Spitze ngurusin nggak sampai kamunya sampai di sini? Ngurusin banget. Atau memang kamu pilih paketnya full? Karena jujur ya, aku nggak tahu karena dipilihin orang tua dan diurusin, jadi aku cuma tahu belajar doang gitu. Oke, belajar. Tapi kayaknya memang Spitze itu nyediain paket studi namanya. Jadi kayak kita bayar beberapa gitu, terus nanti kita kursus dan sampai di Jerman dibantuin juga. Gitu. Kamu kursus sampai B2. Kalau B2 di Indonesianya nggak lulus-lulus, kayak kan per level setahu aku di situ ada tes juga ya. Betul. Kalau nggak lulus, apakah ditungguin atau ya sudah kalau gitu kamu nggak bisa lanjut nih ke Jerman, kamu nggak lulus atau terus-terus di situ? Kalau di situ kan nanti pihak Spitze-nya pasti mengevaluasi kan, kayak ini orang udah pantas, kayak udah bisa belum ikut OSD atau ujian bahasa itu, sertifikat itu. Jadi kalau pihak Spitze merasa, oh kayaknya kamu belum bisa buat ikut ini karena saya lihat kamu masih kurang gitu. Nanti sama pihak Spitze disarankan untuk ngulang lagi di level itu. Misal, ya kayak waktu itu aku case-nya di B1 gitu. Di B1 mereka bilang, kamu kayaknya kurang deh, belum bisa ambil OSD, mending kamu balik dulu, belajar B1, nanti baru OSD ketika kayak mungkin penilaian dari gurunya ngerasa kayak, oh kamu udah layak untuk ikut OSD, kayak gitu.
Oke, Mm-mm. ya soalnya aku juga dengar ada beberapa teman kita yang juga ikutan kursus, dia belum ada kesempatan, jadi dia masih bisa ngulang lagi Iya, atau ya iya. kalau mungkin punya waktu untuk memperdalam lagi tuh masih diperbolehkan ya di Betul, Spitze betul, kayak betul, gitu. betul. Kira-kira proses dari A1 sampai B2-nya berapa lama? Karena aku waktu itu jujur lumayan banyak ngulang. Jadi Oke. aku itu pas 1 tahun dari sampai Jakarta, Mhm, itu hari pertama aku di Spitze, mhm. sampai hari keberangkatanku itu juga kurang lebih 1 tahun. Jadi aku masuk Spitze Januari 2024 tanggal Mhm. 10, aku berangkat ke Jerman Januari 2025 tanggal 4. Itu berarti 1 tahun. 1 tahun. Itu termasuk cepet menurut aku ya. Betul, itu 1 tahun udah termasuk ngurus visa, Mhm. udah ujian bahasa dan segala macam, pokoknya udah beres dan aku udah siap berangkat waktu itu. Mm-mm. Oke. Nah, kamu ngurusin visa itu diurusin sama Spitze atau kamu ngurus sendiri? Eh, aku dibantu sama Spitze. Dibantuin sama Spitze. Jadi kita cuma perlu, kalau aku case-nya Mhm. di Spitze, aku cuma bawa dokumen, aku serahin Ya. ke mereka, nanti Mhm. mereka bantu dan segala macam, eh, nyariin apa termin, Penerjemah, penerjemah, apostille, apostille, terus bikin janji juga sama pihak kedutaan. kedutaannya. Mhm. Terus nanti aku cuma dikasih tahu, oke Daniel, nanti kamu tanggal segini ke kedutaan, jam Mhm. segini. Mhm. Tolong jangan telat, paling gitu doang. So, lagi, banyak yang mungkin belum tahu eh kalau mau kuliah di Jerman itu gratis apa enggak. Mereka taunya mungkin di sini banyak yang bilang, oh enak banget kalau di Jerman itu gratis. Oke. Mungkin Daniel bisa jelasin gratisnya tuh bagian mana dan apa aja yang harus disiapkan Oke. dalam bentuk uang ya. Oke. Jadi untuk kalian yang mau kuliah ke Jerman, itu yang pertama, kalian itu pasti di kedutaan dimintain namanya sperkonto. Itu kayak deposit yang orang tua kalian taruh di Jerman dan nanti per bulannya kalian bakal dikasih gitu. Oke, itu berapa? Sebutin aja karena itu memang tertera. Oke, itu karena tertera itu sekitar mungkin 12.000 sekian atau 12.000 euro. 12.000 euro atau ya kita gampangnya bilang 240-an juta. 240 juta ya, itu artinya dimasukin ke dalam konto itu, ke dalam akun bank. Iya, ke dalam akun yang itu, yang spare konto itu memang terpisah dari akun bank yang kita pakai sehari-hari. Oke, Gitu. jadi otomatis ya akun bank yang diblokir gampangnya. Akun bank yang diblokir itu atas nama siapa kalau kayak gitu? Atas nama Tetap kita. atas nama kamu. Bener. Oke, jadi kamu akan dibuatkan sebelum sampai ke Jerman, sebelum di Jerman, di Indonesia, kamu dibuatkan akun tersebut. Iya, dibuatin sama Spitze. Dibuatin sama Spitze untuk masukin 12.000 euro tersebut dan itu diblokir. Ya diblokir, tapi maksudnya di sini diblokir. Jadi nanti pas aku udah sampai Jerman itu akunnya diaktifin. Jadi dari 12.000 itu kita hitungan kasar aja berarti sebulan aku nerima 1.000 selama 1 tahun. Oke. Jadi itu sebenarnya dari kedutaan kenapa mintanya kayak gitu, itu untuk menjamin hidup kita selama 1 tahun, biar nggak jadi dalam tanda kutip gelandangan gitu. Iya betul. Oke, nah terus kenapa aku dengar kenapa kalau sudah sampai di sini di Jerman kita nggak bisa langsung masuk uni. Kalau kita kan di Indonesia tahunya bisa SMA langsung aja ke universitas. Kenapa harus masuk yang namanya Studcol atau Student College? Oke. Sebelum aku bahas yang soal Student College, aku lurusin dulu sebenarnya kalian itu bisa masuk universitas langsung tanpa Student College. Oh ya? Bener, tapi ada persyaratannya. Oke. Jadi pertama kalian itu harus punya namanya A-level. Itu kayak gampangnya kalian itu kayak ijazah atau nilai dari sekolahnya itu atau kurikulumnya diakui secara internasional. So kalau kurikulum kamu itu sekolahnya internasional atau kurikulum internasional, berarti itu sudah sama aja A-level. Betul. Tapi nggak tahu ya, kalau salah mungkin boleh dilurusin. Mungkin A-level itu sejenis kayak Cambridge atau semacamnya gitu. Oh ya. Dan setelah kalian punya A-level dari Indonesia, itu kalian pasti diminta biasanya C1, sertifikat C1 dari pihak kampusnya. Oke. Gitu. Dan kamu tidak perlu harus masuk ke Studcol. Bener.
Nah, sekarang aku jelasin soal Stutkol. Jadi Mm-mm. Stutkol itu gampangnya adalah penyetaraan Mhm. gitu. Jadi kayak tadi yang aku bilang, jadi nilai sama ijazah kita dari Indonesia itu Mhm. nggak diakuin di Jerman, makanya kita harus lewat student collect atau Stutkol ini Iya, supaya nanti itu bisa setara, gampangnya kayak gitu. betul, betul. Jadi aku juga mau ini lagi, Hmm. Stutkol itu juga dibagi dua, Bener, swasta dan negeri. negeri betul. Negeri itu Mm-mm. biaya pendidikannya gratis, Biaya pendidikannya gratis, tapi tetap ada hal yang harus dibayar. Contohnya kayak administrasi. administrasi Mhm. sama itu namanya dia semester tiket gitu. Oke. Dan kalau swasta, kamu otomatis bayarnya per semester. Sekitar ada yang mulai dari 2.000, ada yang 4.000 juga. Oke. Heeh. Dan kamu dari Indonesia Heeh. masuk ke Stutkol itu ya pertama kamu pilih otomatis negeri. Betul. Dan itu diperbolehkan. Boleh. Jadi untuk siapa aja, untuk Betul. dari negara mana aja tuh boleh masuk Stutkol negeri Betul. di sini. Betul. Tapi sebelum kalian bisa mendaftar untuk ada namanya ANP, itu kayak itu kepanjangan Aufnahmeprüfung atau aku sih nyebutnya kayak tes masuk ya. Mhm. Nah, sebelum bisa ikut tes masuk itu ada Mhm. beberapa persyaratan. Oke, Gitu. syaratnya apa aja? Biasanya setiap Stutkol mintanya beda-beda. Ada yang minta B1, ada yang mintanya B2 gitu. Oke. Makanya disarankan B2 biar pilihan Stutkolnya makin banyak Betul, betul. gitu. Terus ada juga yang minta biasanya nilai rata-rata dari sekolah itu di atas 85 biasanya. Oh iya. Iya. Ada Jadi yang minta kayak Stutkol gitu. negeri itu punya persyaratan yang cukup tinggi ya Iya, betul. daripada Stutkol swasta. Betul. Oke, jadi otomatis Spitze dan kamu untuk pilihan pertamanya pasti mengacu ke Negeri. negeri dulu. Betul. Oke. Setelah kamu udah mengacu ke negeri itu, Spitze ngasih kamu berapa Stutkol yang ada di Jerman? Waktu itu karena nilaiku dari Indo lumayan. Iya, aku udah lihat. Bagus. Nilaiku dari Indo lumayan. Waktu itu aku dikasih, kalau nggak salah inget ya, itu sekitar 14 studien kolek negeri, sorry. Oh, banyak juga. Banyak. Nah, itu se-Jerman ya, overall ya? Semua Jerman, mulai dari paling bawah sampai paling atas. Iya. Tiap Bundesländer biasanya ada satu, tapi kadang nggak semua. Iya. Oke. Terus dari 14-nya ini kamu ikuti ujiannya? Ikut semua. Ikut semua? Enggak, ada mungkin beberapa nggak ikut karena waktu itu ada yang jadwalnya barengan. Jadwalnya barengan? Itu by online dong? Enggak, kita datang langsung. Ada beberapa online, kayak seingatku itu ANP Anhalt, terus di Nordhausen sama di Konstan itu mereka online. Tapi kebanyakan itu ada yang nyuruh datang langsung. Karena kan ini cerita sedikit, Jerman itu mereka masih sedikit kuno dalam tanda kutip, jadi di sini jarang yang kirim itu pakai email, jadi lebih pakai kertas, sama pun juga ujian gitu. Betul. Ujian tes Stutkol itu kamu di Jerman ya? Betul. Bukan dari Indo? Bukan. Dari Indo ada beberapa. Kayak waktu itu aku yang dari Indo ada Anhalt, terus ada Kaiserslautern, terus ada Nordhausen juga. Ada 3 dari Indo. Dari Indo, jadi kamu ujiannya secara online? Betul. Oke, ujiannya apa aja sih? Ujiannya itu sebenarnya Deutsch sama Mathe gitu, kayak bahasa Jerman sama matematika. Oke. Itu isinya pelajaran SMA atau kayak standar-standar gitu? Kalau ini sih bervariasi ya, karena setiap Stutkol itu mereka punya stylenya masing-masing gitu. Ya? Punya stylenya masing-masing, and then kayak matematikanya biasanya itu materi kelas 12 diambilnya. Jadi sekitaran materi SMA gitu. Oke, pilihan ganda atau esai? Pilihan ganda, ada beberapa esai. Beberapa esai. Terus? Enggak, maksudnya bukan soalnya, tapi student collect-nya. Jadi ada yang waktu itu seingatku kayak di KIT, itu Karlsruhe Institute Technology, itu mereka pakai pilihan ganda. Itu pilihan gandanya ada banyak dari A sampai L kalau nggak salah. A sampai L? Bener. Dan jawabannya cuma satu yang betul? Bisa lebih dari satu. Oh, bisa lebih dari satu. Jadi, ya punya stylenya masing-masing. Punya stylenya masing-masing. Kayak waktu itu ada juga di Kobuk, mereka ya udah pilihan ganda biasa aja. Kayak A sampai D kayak gitu. Ada juga kayak waktu itu aku ANP di Kiel, itu bener-bener esai. Jadi
mulai dari cara kita ngerjain soalnya, matematika terutama, mulai dari ngerjain soal dan caranya itu dinilai banget. Karena di Jerman itu yang lebih dinilai itu bukan hasil tapi cara. Iya. Ya, gitu. Aku dengar juga kayak gitu. Oke. Nah, terus berarti otomatis dari kamu tes di Indonesia itu langsung tahu nggak kamu diterima apa nggak? Atau itu nunggunya prosesnya cukup lama? Nunggunya itu sekitar 1 bulan rata-rata semuanya. Bahkan yang ketika aku di sini pun nunggunya banyak yang 2-3 mingguan kayak gitu. Oke, sekitar 2-3 sampai 1 bulan. Iya. Oke. Nah, terus kalau kamu udah sampai sini, terus kamu masih ikut beberapa stud call, dari 14 itu kamu keterima berapa? Nggak ada. Nggak ada. By the way, aku stud call swasta, guys. Oke, jadi kamu memilihnya stud call swasta. Benar. Oke. Proses memilih stud call swastanya kamu juga ikut tes? Enggak. Kalau stud call swasta apa persyaratannya? Kalau waktu itu aku dimintanya cuma B1 sama bayar, itu doang. Thank you. Silakan. Gitu. Ada piring kayaknya. Piring kecil. Ini nggak apa-apa. Ini dulu aja. Nah, sebenarnya aku walaupun dari 14 itu, kayak aku pengennya itu di W-course gitu. Nah, jadi aku jelasin dikit. Oke, ya benar. Apa itu W-course, apa itu T-course ya yang semacam itu. Jadi gampangnya kalau di SMA itu ada IPA sama IPS gitu. Thank you. Danke. Ya, jadi gampangnya itu kayak IPA IPS. Tapi di Jerman itu ada banyak. Kalau bentar aku lupa ada berapa, tapi aku sebutin aja. Itu ada yang pertama M-Kurs, itu medicine. Nanti itu khusus buat kayak kedokteran gitu. Iya. Dan itu yang paling susah di Jerman. Oke. Ini aku urut. Kamu udah pernah masuk? Belum. Tes, oke. Kalau yang di Jerman belum. Jadi aku urutin dari yang paling susah ke yang paling gampang. Jadi yang pertama itu ada M-Kurs, itu medicine. Oke. Itu yang paling susah. Terus kedua setelah itu ada T, teknik. Itu yang kedua paling susah. Setelah itu baru ada W. W itu apa? W itu Wirtschaft atau ekonomi. Oh, Wirtschaft atau ekonomi. Oke. Setelah itu biasanya ada juga beberapa stud call yang nyediain Jura. Ya kan? G. Tapi ada juga yang Jura, baru abis itu G. Ya, jadi ada beberapa nyediain Jura kalau nggak salah. Jura itu apa? Jura itu hukum. Oh, aku kira yang nyanyi sama Glenn Fredly. Bukan, itu Jura Unita. Kucing. Terus abis itu yang terakhir ada G atau Geschichte. Gitu, itu sejarah. Oh, sejarah. Sejarah Jerman ya? Kayaknya Eropa kayaknya, atau bahkan nggak tahu juga sih. Tapi intinya sejarah gitu. Oke, yang kamu ikutin? Aku ambilnya W. Kamu ngambilnya W, ekonomi ya? Ini fun fact, waktu itu aku kan dapat undangan atau Einladung itu dari 14 stud call untuk ikut Aufnahmeprüfung mereka atau ANP mereka kan. Yang negeri. Yang negeri. Itu aku karena pengennya W, tapi karena aku lulusan IPA dari Indonesia, itu aku nggak bisa dapat banyak undangan W, tapi dapatnya banyak undangan untuk T gitu. Oke, T medicine dapat nggak? Medicine nggak, karena aku nggak apply buat medicine. Okay. Mungkin kalau aku apply, mungkin bisa dapat. Gitu. Karena pelajarannya itu jauh beda, antara T sama W itu sangat jauh beda. Gitu. Dan di ANP-nya juga ada bedanya gitu. Biasanya kalau untuk W itu Deutsch-nya lebih susah, matematikanya lebih gampang. Tapi kalau untuk T biasanya matematikanya lebih susah, Deutsch-nya lebih gampang. Biasanya kayak gitu. Subjektif bener. Itu banyak yang bilang gitu. Kamu dulu apa nih fotografer ini? Sama ambilnya W. apa? W. Oke. Nah, terus pada saat kamu ke swasta nih, yang sekarang stud call swasta, ini kamu tesnya juga W. Aku ngambilnya W, karena nggak usah tes lagi kan? Nggak usah tes lagi. Oke. Gitu. Terus W. Di sini bacanya V. 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 Sini bacanya V. Kayak rewe, kamu kalau bilang rewe apa? Reve. Oh, kamu masih bilang di sini rewe. Aku masih bilangnya rewe. Terus temen aku yang orang Jerman tuh bilang, Katarina, kamu butuh sesuatu nggak di reve? Das ist neu. Terus gue bilang, nein, reve. Aso rewe.
Terus gue kayak ngotot rewe main Katerina padahal dia orang Jerman, so kocak. Boleh kamu simpulin nyari Stuttgart itu berapa lama? Untuk tes-tesnya gitu ya? Iya. Untuk tes-tesnya itu waktu itu aku 2 bulan. 2 bulan? Berarti Stuttgart ngasih tes itu hampir bersamaan ya? Iya, karena kan di Jerman itu ada namanya Wisse sama Sose. Wisse itu winter semester, Sose itu summer semester. Oke, ya kayak sebenarnya kayak di Indonesia juga ya, kan cuma 2 semester. Jadi otomatis sebelum Desember udah nyari-nyari, sebelum Juni-Juli udah nyari-nyari ya. Pokoknya persiapan lah ya. Pernah nggak prosesnya ini bikin kamu kayak nyerah gitu untuk masuk ke Uni Jerman? Pasti pernah dong, apalagi dengan 14 kayak ya mungkin gak 14 penolakan. 14 kayak mungkin lebih dari 10 penolakan gitu. Oke. Ya pasti berat dong. Iya, benar. Berat banget. Tapi di waktu aku itu karena aku dapetnya keliling-keliling Jerman, karena kan itu Stuttgart-nya ada yang misalnya kayak kayak tadi aku bilang kayak ada di Karlsruhe, terus ada di Konstanz juga, terus ada di ada di Kiel juga. Kiel itu paling atas guys, dekat Denmark. Gitu. Kaiserslautern kalau Kaiserslautern Karlsruhe itu dia di tengah-tengah dekat Frankfurt, itu kastilnya bagus banget gitu. Jadi kamu sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan betul. Jadi udah lumayan banyak lihat kota di Jerman. Nah, terus aku mau tanya nih, kamu di sini di WG atau Wohnung biasa? Wohnung biasa. Enggak, aku di WG. Kamu di WG. Aku di WG. Berarti dari agen Spitze ini udah ngasih kamu WG itu atau kamu cari sendiri? Oke. Jadi kalau dari Spitze itu, kan setelah kita berangkat ke Jerman itu, mereka menyediakan atau mereka ngasih kita jatuhnya itu kayak WG 1 bulan gratis. Atau kayak ya sama mereka udah dibayarin lah, yang pasti dari duit kita kan. Selama 1 bulan. Dari paket yang kamu pilih dari itu paket ya, benar-benar. Itu dari paket yang aku pilih, itu di dekat Frankfurt. Jadi ini Frankfurt, di bawahnya itu namanya Friedberg. Spitze milih tempat itu karena di tengah-tengah. Jadi kayak misalnya ini kan karena nanti bakal ANP di Jerman. Jadi nanti ANP-nya itu bakal ke bawah, ke kiri, ke kanan atau kemana, itu deket. Jadi di tengah-tengah. Itu boleh dong sponsor. Nah, jadi dari Spitze itu juga dibantuin atau kayak kita dikasih itu namanya Eurorail. Jadi itu gampangnya tiket naik kereta paling cepat di Jerman namanya ICE. Itu untuk ANP. Tapi biasanya kalau yang udah keterima ANP dari Indo itu Eurorail-nya bisa dipakai buat keliling Eropa. Gitu. Ini karena kamu kebetulan di Indo belum dapat. Karena kebetulan di Indo belum dapat, jadi aku bisa naik ICE gitu. Terus aku cerita dikit nih soal Spitze. Boleh banget. Kan kalau dari Spitze itu tadi yang udah aku bilang kita dibantu buat daftar untuk tes dan segala macam. Dan sampai Jerman pun itu karena ya Kak Kiran kan juga pasti tahu awal-awal sampai sini ngurus kita lapor tinggal, terus buka bank dan asuransi dan lain-lain, itu ribet banget kan. Parah. Sama Spitze itu udah dibantuin dari awal, kita udah dibikinin dari Indo itu asuransi, terus spare konto itu tadi buat deposit, terus sampai sini juga dibantu untuk lapor tinggal yang pertama karena itu sangat penting banget. Terus juga sama Spitze punya partner yang di Friedberg itu nanti untuk bantu kita ngurus banyak hal untuk awal-awal di Jerman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Iya, itu kayak kita pergi ke bank. Iya. Terus kayak kita izin tinggal di sini nggak kayak pergi ke Pak RT terus saya tinggal di sini, nggak, itu juga ada termin, itu pun juga terminnya kalau kamu dapet, ya kan, hal-hal yang kayak gitu tuh kalau dibantu sangat membantu sekali. Betul. Kalau aku kan karena kesini sama suami ya otomatis suami yang bantu. Tapi kalau kalian yang di sini untuk studi, mungkin kalian juga akan cari tahu gitu. Tapi kalau Daniel pilih ini kan dari agen dan sudah paketnya lengkap. Jadi itu udah termasuk sampai di sini ngurusin semuanya sampai spare konto dan lain-lain. Nah terus aku juga mau tanya 1 bulan gratis. Setelah 1 bulan udah lewat, otomatis kamu cari WG. Kalau kita kondisinya waktu itu belum keterima di Stuttgart manapun, itu biasanya kita disaranin dulu sama si partnernya Spitze itu, atau kita bisa bilang pembimbingnya kita,
Untuk Bleiben di Untuk Blight dulu di Friedberg gitu. oke. Gratis. Enggak, bayar. Karena kan persyaratannya satu Enggak, itu satu kayak, bulan. ya gratisnya 1 bulan, terus bulan kedua biasanya bayar. Oke, good. Nah, kamu kan belajar di Stuttgart. Ada ujiannya? Betul, ada. Per semester ada ujiannya? Jadi di Stuttgart itu ada namanya klausur. Mhm. Klausur itu gampangnya kayak ujian harian, tapi nggak harian juga sih, kayak mungkin Ujian semester lah. enggak semester juga kadang. Semester ada ujiannya. Iya. Ya itu Kamu tentuin kamu naik nggak ke semester. betul kayak gitu. Terus? Jadi ada klausur, terus ya gampangnya kayak ujian-ujian gitu. Nanti kalau emang gurunya mengevaluasi dan rasanya oke, anak ini layak untuk semester berikutnya, lanjut. Ujiannya apa aja? Semua. Itu kamu di Stuttgart belajar apa aja? Oke, aku ini di Stuttgart ya. Di Stuttgart itu aku belajar karena aku ambil W. Yang pertama itu udah pasti Deutsch, bahasa Jerman, terus ada matematika, ada BWL, VWL, itu gampangnya makroekonomi sama mikroekonomi. Terus ada itu baru yang utama, terus yang tambahannya itu kayak ada informatik, ada statistika. Oke. Filsafat statistik, ada bahasa Inggris juga. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh. Nah, terus kalau pada saat di Stuttgart ujian semester ber-6 bulan, bisa nggak lulus? Bisa. Bisa. Jadi gini, aku ceritain dulu ya. Student college itu sampai dari kalian masuk sampai kalian lulus itu ada 2 semester. Ada 2 semester, berarti 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Karena orang Jerman suka liburan, jadi mereka biasanya dipadetin gitu. Yap. Jadi biar liburan mereka panjang. Ada yang bisa 1 semester. Ada yang bisa 1 semester. Contohnya Kaiserslautern bisa 1 semester. Gitu. Yang kayak ujian-ujian yang kalian biasanya 1 semester itu kalian bakal ada 3 klausur per mata pelajaran. Itu, dan ini sangat penting, terutama buat semester 2. Nah, setelah nanti kalian beres klausur-klausur itu, nanti di akhir itu ada namanya FSP. FSP itu kalau mungkin zaman dulu di Indo namanya kayak UN. Jadi itu yang nentuin kalian lulus atau enggak gitu. Ya, Feststelleprüfung atau kayak ya ujian penentuan gitulah. Dan Gitu. kalau kamu nggak lulus, otomatis kamu keluar dari situ atau harus ngulang? Ini setahu ya, kalau yang negeri itu, kalau biasanya nggak lulus di klausur-klausur dan ngulang itu nggak boleh 2 semester. Kayaknya ada negeri yang beberapa kayak gitu, setauku. Terus kalau di tempatku itu, atau enggak sih, sebenarnya seluruh Jerman itu peraturannya kalian cuma boleh ngulang Feststelleprüfung itu atau ujian akhir cuma 2 kali. Jadi setelah itu kalian udah nggak bisa ikut Feststelleprüfung, ya udah nggak bisa kuliah. Nggak bisa kuliah di Jerman? Bener. Kalau kuliahnya bayar sendiri atau kayak kuliah swasta, gimana? Boleh? Kalau kamu nggak lulus Stuttgart? Harusnya sih, ada kesempatan, tapi mungkin nggak banyak gitu aja. Otomatis di sini kamu bilang ikut Stuttgart swasta ataupun Stuttgart negeri, otomatis kalau kamu nggak lulus dari Stuttgart-nya ya jadinya kemungkinannya jadi lebih kecil lagi. Bener. Untuk kalian bisa langsung, apalagi kalian nggak punya E-level dan nggak punya C1. Iya, benar. Nah, menurut kamu, dengan level bahasa Jerman di Indonesia yang kamu pelajari sampai B2, masuk ke Stuttgart itu udah cukup atau kurang? Karena ini balik lagi bahasa Jerman itu bukan bahasa yang mudah. Bener. Menurutku itu, aku setelah 1 tahun tinggal di sini, ya udah banyak yang verbessern gitu. Tapi awal-awal sampai sini jujur aku juga nggak bisa ngomong apa-apa. Au. Ini ada cerita dari temanku. Jadi waktu itu dia baru banget datang, baru banget sampai. Dia pesen doner. Terus ditanyalah basic kan sama sama yang jual. Where comes du? Enggak kayak kayak apa sih? Ya was musstest du bestellen gitu kan. Terus temenku jawab, "Ih, kamu aus Indonesia." Itu ada kayak gitu. Cerita lucu tuh awal-awal tuh ya karena kita grogi, ngerasa takut salah dan segala macam, pasti itu jadi kayak language barrier gitu loh. Nah, dan ya itu, tapi makin kelamaan nanti kalian bakal terbiasa dan harusnya sih nggak bakal jadi masalah. Itu cuma perlu waktu aja sih.
gitu. Aku aja kalau waktu dulu pas masih pacaran cuma taunya meet kartu atau meet bar. Iya. Kalau ada nanya gayanya, haben Sie member bei uns? Karte bitte. Haben Sie member? Karte bitte. Apa sih namanya apa gitu? Aku aja dulu setelah apa ya? Ya dulu awal-awal mesen doner itu kan karena ya udahlah nggak ngerti ini saus apa, ini salad apa dan bla bla bla. Pakai salad nggak gitu ya? Mit was? Mit alles. Mit alles. Mit alles biar simple. Padahal sampai rumah rasanya kayak aneh. Udah sekarang mah. Ohne Tomate, mit diese Sauce udah bisa lah. Gitu. Oke. Nah, jadi Daniel sekarang udah beres tutkolnya dan lagi mau mencari uni. Uni, benar. Di Hamburg. Semoga, amin. Semoga. Aku mau tanya, di tutkol itu ada KKM nggak? Atau kayak nilai minimum? Nilai minimum untuk lulus? Lulus. Kalau lulus udah pasti ada. Betul. Kalian nggak boleh dapat 5. Jadi sistem penilaian Jerman itu unik. Jadi 1 itu paling bagus, 5 itu paling jelek. Kayak gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu paling jelek. 5 itu paling jelek. Kayak gitu. Tapi ada beberapa sekolah yang mengatakan, ya gue cuma mau nilai itu 1, 2, 3. Ya, ada juga. Ada yang kayak gitu. Bahkan ada juga setauku nilai di atas 1 itu ada kayak 0,7 atau 0,6 itu ada. Masih ada? Masih ada, di atas itu masih ada. Kayak A++ itu ya? Iya, atau enggak kayak 1+. Terus, cara kamu belajar survive selama stutkol gimana? Ini bakal jadi cerita yang cukup ekstrim. Jadi aku itu rata-rata stutkol biasanya dari jam 8 sampai jam 3. Biasanya mungkin sampai rumah kayak ya udah masak dulu, istirahat sebentar, mungkin nonton YouTube atau teleponan gitu. Habis itu udah mulai jam 6 aku mandi, ya biasa sembahyang. Habis itu belajar dari mungkin sekitar jam 7 sampai jam 11 malam lagi. Oke. Gitu. Sebenarnya kamu tuh boleh kerja atau part time nggak? Boleh. Tapi kamu part time nggak? Nggak. Kenapa tuh? Orang tua mintanya tuh ya udah kamu fokus belajar aja. Katanya kayak kamu kesana buat belajar bukan buat kerja gitu. Jadi kayak gampangnya ini menurut orang tuaku ya, kalau kalian nanti misalnya gimana, ya itu balik ke keputusan sendiri. Jadi kayak orang tuaku minta untuk aku fokus belajar, terus kalau misalnya kalau kerja itu berkemungkinan untuk ganggu pembelajaran, buat apa gitu. Oke, jadi kamu memang ya selama orang tua juga mendukung. Benar. Terus kamu juga di sini tidak ada kebutuhan yang harus kayak gimana ya, kayak harus mencari nafkah. Benar. Keluarganya juga enggak gitu ya. Jadi orang tua juga bilang fokus aja. Oke. Terus kamu di sini merasa susah nggak cari teman? Atau ternyata di stutkol kamu lebih banyak teman? Jujur, jadi gini. Aku lurusin. Jadi gini. Di stutkol itu kalian nggak bakal ketemu orang Jerman. Iya sih, bener. Kalian nggak bakal ketemu orang Jerman. Iya dong, bener. Itu kan untuk sekolah penyetaraan. Ada juga orang Jerman yang sekolahnya di luar. Bener. Banyak temen nggak di sini? Banyak. Oke. Mulai dari temen Indo, Arab, sampai Ukraina, Vietnam. Waktu itu ada juga Mongolia, gitu. Banyak banget. Oke. Jadi kamu nggak kesulitan mencari temen ya? Nggak sih, itu balik ke pribadi masing-masing sih kalau untuk nyari teman. Iya sih, benar banget. Ada nggak kultur shock kamu selama tinggal di Jerman? Kultur shock ya. Mungkin kayak kebiasaan kecil yang kita anggap sepele di Indo, itu ternyata di Jerman itu berdampak besar. Berdampak besar, benar. Contohnya, kayak di Indo, setelah kalian mandi air anget, itu jendela harus dibuka. Iya dong, karena uap. Karena uap. Nah, di Jerman itu mereka paling anti sama air orang sini aja mesti mandi. Enggak, maksudnya paling anti sama air itu soal ini jamur di rumah. Kelembapan benar. Nah, itu ada contoh yang lain nggak? Yang kata bilang hal sepele ternyata di sini cukup besar dampaknya. Oke, mungkin hal sepele itu kalian benar-benar di sini wajib banget perhatiin bacaan sekecil apapun. Contohnya gini. Aku kan di Leipzig itu ada tram. Oke. Jadi yang deket pintu itu emang biasanya khusus untuk behindered atau orang-orang yang berkebutuhan khusus lah. Contohnya kayak orang tua atau ya biasanya mungkin dia pakai rollstool gitu atau gimana. Termasuk yang bawa kinderwagen atau baby stroller. Ya gitu. Jadi
jadi ini pintu, terus di sini ada tempat duduk. Ya udah Iya. kosong, aku duduk. Nah, waktu Oke. itu aku pernah kakiku kayak diginiin loh, ditetuk gitu sama kakek-kakek. Ditutuk gitu ya, ngasih notice. Kayak abstain kayak gitu. Terus gini, kan aku nanya kan warung gitu. Lu tanya lagi warung. Iya kan nggak tahu kan. Naik KRL nggak ini kamu? Naik di Jakarta? Enggak. Dulu di Nggak makanya. Terus aku nanya kan warung gitu. Terus dia gini, dia kayak agak apa ya, kayak agak kesel gitu. Terus dia bilang, kan seduni diesel legend, dia bilang gitu. Kayak ternyata tuh di depan mataku ada, ini kursi khusus bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Terus aku malu kan, kayak ya udah minta maaf berdiri. Kayak gitu. Sebenarnya langsung ditanya sih, Was hast du gesagt? Warung? Yang khawatir sama Lebenkosten di sini, biaya hidup di sini. Sebenarnya guys, biaya hidup di sini itu mungkin ada beberapa yang bilang murah, ada yang beberapa yang bilang kayak mahal dan segala macam gitu. Sebenarnya itu relatif. Balik ke orangnya. Gitu. Kalau aku realistisnya itu, kalau aku pribadi itu aku sekitar, karena kan dari spare konto itu turunnya 1.000 setiap bulan. Itu besar loh ya, 1.000 tiap bulan. Ya cukup lah. Cukup. Itu paling aku bukan paling sih ya, aku habisnya sekitar 800. Jadi masih 750, jadi masih bisa nabung 250 per bulan. Spare konto kamu kan keluar 1.000 per bulan. Ya. Itu kamu bayar WG kan? Ya, bayar kamar kan? Betul. Bayar kamarnya berapa? Ini tiap kota beda-beda ya, tapi biasanya kalau di Leipzig itu mereka start from 350 sampai ya udah unlimited gitu. Oke. Apa yang paling berat selama kamu tinggal di sini? Paling berat ya? Paling berat itu udah pasti nyari sekolah, paling berat. Paling berat ya? Awal nyari Stuttgart dulu. Iya, benar. Oke. Terus belajar juga ya nggak bohong, nggak muluk-muluk, ehrlich gesagt gitu, kayak ya udah emang susah, belajar itu susah. Cuma selama kayaknya kalau kalian mau berusaha dan rajin sih bisa. Karena menurutku nggak ada orang pintar, nggak ada orang bodoh. Cuma ada orang rajin sama orang malas doang gitu. Aku setuju kalau kayak gitu. Kalau kamu bisa ngulang dari awal nih, dari balik lagi nih, kamu sebenarnya mau ambil jalan ini nggak? Ambil jalan studi ke Jerman nggak? Mungkin aku tetap ke Jerman, tapi mungkin persiapannya bakal lebih matang gitu. Oke. Menurut kamu, dari kamu bilang kesiapan lebih matang, ada kesalahan yang pernah kamu buat nggak? Atau kayak ada kesalahan yang seharusnya nggak aku lakukan nih kemarin? Yang membuat kamu menyesal? Kayaknya harusnya aku awalnya gini ya gitu. Jadi waktu ANP itu, karena balik lagi, aku nggak sombong, tapi kayak nilai SMA aku kan bagus, dan aku ngerasain bahasa aku juga cukup gitu. Aku lihat nilai SMA dia 9, 8, 90. Jadi aku ngerasa kayak nilai SMA aku bagus, terus aku ngerasa bahasa iniku oke, bahasa Jermanku oke, and then aku ngerasa kayak ya udah nggak usah belajar gitu. Ternyata sistemnya itu beda, bukan sistemnya beda. Jadi kayak lebih ke arah teknis pengerjaannya beda. Jadi udah pasti masalah di waktu dan lain-lainnya gitu. Nah itu mungkin aku nggak maunya, ya maksudnya persiapannya lebih serius mungkin. Gitu. Oke. Sekarang aku mau nanya nih, ini hal yang sensitif, boleh kamu jawab, boleh kamu kasih saran, boleh juga enggak, ini terserah kamu. Tadi kan dikasih tahu kalau kamu kesini pakai agen Spitze itu, paket studi. Kamu ambil paket studi di Spitze, boleh kasih tahu nggak kisaran berapa sih biayanya? Ini di luar masuk Stuttgart ya. Itu kan dia juga ngasihnya sampai kamu di sini masuk Stuttgart kalau negeri. Bener. Kalau swasta akhirnya kamu bayar sendiri kan? Benar. Berapa kisaran? Ini di luar spare konto dan lain-lain ya. Kalau spare konto kan emang Spitze ngebantuin untuk bikin, tapi kan tetap kita pribadi yang transfer. Betul. Ini kalau aku nggak salah inget ya, ini soalnya aku nggak ikut ngurus kayak biaya dan segala macam karena orang tua aku kayak mereka bilang ya udah pokoknya kamu mamaku terus yang ngurus. Jadi kalau nggak salah itu mungkin sekitar 200-an, 300-an. Aku juga kurang tahu. Karena kan pasti ada update lagi dari pihak Spitze atau gimana. Kayak kalau kalian mau tahu mungkin bisa langsung tanya Spitze-nya aja. Ini 200-300 JT kan? Iya. Bukan 200-300 euro kan? Bukan. Oke. Enak dong 200-300 euro mau. Iya dong. Itu Asbildo kayaknya masih bener. Berani ini ya. Iya. Tapi maksudnya dengan 200 itu kalian bener-bener
ini anggaplah 200 ya. Aku juga kurang tahu. Kalau mau lebih tahu ya balik lagi tanya ke Spitzanya. Ya. Dengan uang yang kalian keluarkan segitu, dengan yang didapat plus bantuan yang diberikan di Jerman itu, ini terasa worth it banget gitu. Oke. Dan sampai sekarang kamu lagi nyari uni pun, Spitza masih bantu? Mereka masih bantu, kayak aku cuma nanya kayak yang misal nih kayak aku mau jurusan ini. Gitu, aku mau jurusan ini, terus apa namanya? Mungkin kalau mereka ada waktu, karena kan udah jatuhnya nggak berkewajiban bantuin aku lagi, gitu. Tapi ya mereka juga masih mau bantu beberapa, ya dikit-dikit gitu. Cuma bukan yang bantu ngurus berkas atau apa. Iya, tapi kan namanya kita di sini kan pengen bertanya ya. Benar. Kadang kita mau nanya ke mana lagi nih, kayak kalau nanya yang ke lebih profesional lagi kan kayaknya lebih enak. Bener. Dan kalau misalkan kita nanya dan terbantu itu kita udah seneng banget di sini. Betul. Aku juga dulu di sini pas lagi mau ngurusin nikah aja aku beneran nanya emang orang nikah gitu. Tapi ternyata aku malah 80% menemukan mereka semua pakai agen. Iya. Yang mandiri tuh malah nggak sama sekali. Malah aku menemukannya di YouTube, guys. Iya. Orang yang mandiri. Itu pun nggak istrinya yang datang, itu anaknya. Jadi aku kayak harus nyari tahu. Dan menurut aku ya, bertanya ke orang itu sangat membantu kalau dapat jawaban yang benar. Kalau enggak itu kayak yang kemana lagi gue harus bertanya. Dan ternyata agen Spitza ngasih juga ya sampai sekarang kamu ini. Tapi kalau kalian rasa ada agen lain yang better, yang nggak apa-apa ke agen lain. Yes, gitu. Iya. Ini kan cerita aku aja kayak aku dulu di Spitza gitu. Kita nggak lagi promoin Spitza, tapi kalau Spitza mau promoin nggak apa-apa, aman boleh. Okay. Nanti aku ajak temanku lagi yang Spitza. Rencananya kamu mau ambil kuliah apa di Jerman selanjutnya? Oke. Jadi setelah udah beres urusan Stuttgart ini, aku sekarang itu aku maunya ambil logistik. Itu bachelor-nya, Bachelor of Science. Itu ngambilnya ini, ini supply chains internasional. Jadi nanti ngurusin soal logistik, kargo, ekspor, impor dan segala macam gitu. Oke, jadi kamu mau cari fakultas yang mengarah seperti itu ya, logistik. Bener, ya? Logistik. Pada intinya logistik. Dan di Hamburg salah satunya kayaknya ada. Betul. Yang paling bagus tuh di Hamburg di HAW, guys. Mungkin nggak sih ngurusin Stuttgart Uni sendiri? Mandiri tanpa, gitu ya? Tanpa agen? Mandiri sangat-sangat mungkin. Sangat mungkin? Sangat mungkin. Ya, cuma kalian maksudnya dengan mandiri, ya kalian udah tahu plus minusnya. Mungkin kalau dengan agen, plusnya kayak tadi udah diurusin dan bla 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 bla. Minusnya pasti agen ini kan ada biayanya kan. Mungkin mandiri lebih murah, tapi dengan segala keribetan yang ada. Betul. Mulai dari kalian, pertama dari Indo itu sekarang mintanya apostille itu. Kedua, terjemahan untuk ini, untuk semua dokumen kalian mulai dari akte kelahiran, ijazah, sekarang dimintanya kalau nggak salah ijazah SD, SMP, SMA, terus penerjemah itu bayar penerjemah lagi, dan segala macamnya. Belum lagi kalian bikin janji temu di kedutaan, dan banyak lagi. Dan terus kalian ke sini, terus kayak kalian ke Jermannya itu, ya kalian harus urus sendiri juga. Daftar rumah, otomatis cari rumah dulu kan? Iya, gitu. Jadi gampangnya mungkin aja untuk mandiri, mungkin aja. Tapi ya kalian intinya harus siap dengan segala hal yang bakal terjadi gitu, gitu aja sih. Segala plus minus resiko semuanya harus kalian cari tahu dulu gitu guys. Karena bukan berarti udah sampai sini terus kalian nggak tahu harus ngapain. Tapi ya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Kalau kalian memang survival kayak yang udah sampai Jerman, terus ngapain lagi? Nah itu kan beda lagi. Tiap orang pasti punya kapasitasnya berbeda-beda. Terus cara survival juga berbeda-beda. Betul sekali. Oke. Pertanyaan terakhir. Pesan apa untuk teman-teman kita yang lagi nonton, yang lagi punya kepikiran juga untuk belajar di Jerman atau mau Stuttgart di Jerman, ke Universitas Jerman, pesan apa untuk mereka yang mau berencana belajar di sini? Ini aku kasih dulu buat mungkin
kalian punya saudara yang masih kecil atau SMP gitu, kalau bisa ambil A-level. Berarti kalau bisa masuk sekolah internasional, masuknya sekolah Benar. internasional. Kalau emang bisa kalian buat bisa kalian afford untuk A-level, kalian bisa afford kayak Cambridge atau kurikulum internasional, udah ambil itu aja. Mungkin lebih tepatnya kalau kalian memang punya niatan untuk Ke Jerman dari ke awal. Jerman dari awal atau keluar negeri, kayaknya keluar negeri Iya, ya. untungnya Kayak ya lebih keluar untuk negeri. kuliah lebih awal, tahu gitu kayak dari kecil atau orang tua udah tahu nih mau kemana, better Ambil A-level. ambil A-level lebih awal. Tapi kalau kalian yang kayak udah lulus SMA dan segala macam, tar dulu, ini kalau untuk yang udah SMA tapi mereka SMA negeri, itu perbagus nilai rata-rata kalian karena itu bakal sangat membantu banget. Di sini masih lihat nilai rapot ya. Benar, karena nanti buat yang aku bilang tadi ANP itu mungkin kalau kalian nilainya di bawah 85 mungkin tetap dapat ANP, cuma kesempatannya lebih dikit. Mungkin kalian cuma dapat 2 atau 3 tempat doang buat ANP. Tapi kalau nilai kalian bagus, itu biasanya bisa dapat banyak. Gitu. Oke. Terus ini untuk yang udah lulus SMA. Oke. Yang udah lulus SMA dan bingung mungkin kayak punya kepikiran kayak mau lanjut ke Jerman dan segala macam. Pokoknya kalian tuh pertama bahasa udah pasti. Bahasa dimantepin. Terus matematika pelajarin lagi. Itu soalnya matematikanya sekitaran materi kelas 12 semua lah gitu. Yang kalian belajar ulang lagi aja. Kayak gitu. Udah itu aja sih kurang lebih. Oke. Gitu. Pesan untuk yang istilahnya lagi dalam bingung nih mau nentuin Ausbildung atau Uni. Kamu punya pesan khusus nggak buat mereka? Itu sebenarnya menurutku pilihan pribadi, kalian mau Uni atau mau Ausbildung, pilihan kalian mau gimana ke depannya gitu. Karena aku jujur nggak terlalu tahu soal Ausbildung gitu. Aku cuma taunya Ausbildung berapa? Ada yang 4 tahun, ada yang 3,5 tahun, terus dan segala macam aku nggak terlalu tahu. Jadi kayaknya bukan kapasitasku untuk ngomong soal Ausbildung. Jadi mungkin kalau yang mau Uni, itu persiapin matang-matang aja. Oke. Kalau kalian mau tahu tentang Ausbildung, kalian lihat episode sebelumnya ya, yang kita punya guest namanya Irwan. Dia ceritain tentang Ausbildungnya. Nah, kalau Daniel menceritakan tentang persiapannya dia ke Uni ya, tapi dia sudah selesai Studcall-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya di Instagram kamu, boleh nggak aku tempelin? Boleh, tapi di private. Tapi di private, jadi boleh bertanya-tanya soal Uni dan Studcall, boleh? Boleh. Atau enggak, nanti kalian komen aja, nanti aku balesin di komen. Oke, nanti dibalesin di komen, gitu. Udah punya pacar? Udah. Jadi, pacarnya ada di mana? Pacarku di Bali. Di Bali. Berarti sekarang LDR-an dong? Betul. LDR-an. Agak sulit LDR-an? Jerman, Bali? Iya, susah-susah gampang sih ya. Oh, susah gampang. Susahnya itu karena kadang kalau ada ya namanya pacaran video pasti call, telepon. Bener, itu bagian oke lah gitu. Tapi bagian kayak susahnya itu misalnya kalau kadang ada ribut atau apa kan namanya orang pacaran pasti ada aja kan gitu. Nah itu biasanya kan kalau misalnya sama-sama di Indo kayak kamu kenapa ini kan langsung nyamperin kan. Kalau ini kan nggak bisa. Oke. Nah gitu. Namanya kayak gitu aja. Oke. Nah dari kamu Studcall sampai sekarang kamu udah balik Indo atau masih di sini? Aku masih di sini. Mungkin aku ada rencana berapa bulan lagi mungkin balik Indo. Oke. Gitu. Ya. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih yang udah menonton video atau podcast kita hari ini. Dan terima kasih banget buat Daniel yang hari ini sudah ngobrol bareng di ruang tamu Nona. Seru banget ya. Jadi aku juga punya inspirasi, aku jadi kayak punya begitu toh di Studcall. Gitu dong survivalnya para pemuda-pemudi Indonesia yang di sini belajar itu aku jadi bener-bener informatif banget dan berguna banget buat kalian-kalian di sini yang lagi nonton. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, like dan juga komen, nanti juga akan dibalas sama Daniel katanya komennya. Jadi kalau mau tanya-tanya silakan aja. Terima kasih buat hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu di rumah dan bahagia selalu. Bye-bye. Bye.